Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, untuk memulai kelas hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir atau absen? Baik, jika tidak ada absen, mari kita mulai kelas hari ini. Pertama-tama, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar atau kalian tahu tentang akidah? Baik, materi kita hari ini adalah tentang akidah yang mencakup ilmu-ilmu akidah, dasar dan prinsip akidah, rukun iman, 8 kaidah akidah, ruang lingkup akidah, perilaku akidah Islam, dan kualitas akidah dalam kehidupan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian akidah. Pengertian akidah Islam menurut bahasa. Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata aqoda. Menurut bahasa, kata tersebut mempunyai arti ikatan dua utas tali dalam satu simpul, sehingga kedua tali tersebut menjadi tersambung. Dengan demikian, akidah menurut bahasa berarti ikatan. Dan pengertian akidah menurut istilah. Akidah menurut istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Kemudian definisi lain tentang akidah ialah sebuah urusan yang secara umum dapat diterima kebenarannya oleh akal pikiran manusia dan berdasarkan wahyu Allah. Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. Kemudian ilmu-ilmu tentang akidah. Yang pertama adalah iman. Nah, ilmu-ilmu tentang akidah adalah yang pertama iman, yang kedua tauhid, yang ketiga usuluddin, dan yang keempat adalah fikih. Nah, yang pertama, iman artinya sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Dan tauhid artinya mengesahkan Allah atau tauhidullah. Kemudian usuluddin. Usuluddin artinya pokok-pokok agama. Dan yang terakhir adalah yang keempat fikih, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang tata cara pelaksanaan. Kemudian tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan akidah Islamnya sesuai kehendak Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Manusia yang telah mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Dan yang kedua adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Dasar akidah.
Akidah Islam menganjurkan setiap manusia wajib menyembah hanya Allah dengan tidak memakai perantara apapun dan siapapun. Hakikat ibadah ialah yang menundukkan jiwa dan raga kepada Allah dengan perasaan cinta kepadanya dan patuh serta taat atas kebesarannya. Oleh karenanya, segala macam bentuk ibadah tersebut tanpa disadari ketundukan jiwa kepada Allah atau rasa cinta yang tulus kepadanya bukanlah ibadah namanya. Terkait tentang ruang lingkup akidah. Tentang ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah itu ada 4. Yang pertama adalah ilahiyah, yang kedua nubuwah, yang ketiga ruhaniyah, dan yang keempat adalah sami'iyah. Dari keempat ruang lingkup ini adalah yang dikatakan oleh Hasan al-Banna. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang ruang lingkup akidah. Yang pertama adalah ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua artinya nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramatan. Dan yang ketiga adalah ruhaniyah, yang artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Dan yang terakhir adalah sami'iyah, yang artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'in, maksudnya melalui dalil nakli yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti di dalam alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Baik, di samping tentang ruang lingkup di atas, pembahasan akidah juga bisa mengikuti sistematik atau rukun iman. Selanjutnya tentang rukun iman. Rukun menurut bahasa berarti pilar, asas, atau dasar. Sedangkan iman berarti keyakinan. Jadi, rukun iman secara bahasa berarti suatu pilar atau dasar keyakinan dalam Islam yang meliputi beberapa hal. Kemudian, menurut istilah, rukun iman diartikan sebagai percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, serta diamalkan dengan perbuatan. Kemudian rukun iman meliputi yang pertama rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, dan yang keempat iman kepada nabi dan rasul, dan yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Kemudian selanjutnya
adalah materi tentang 8 akidah kaidah. Yang pertama, apa yang saya dapat dengan indera saya? Saya yakin adanya, kecuali bila akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, keyakinan. Diperoleh dengan menyaksikan langsung, juga biasa melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Banyak hal yang memang tidak atau belum kita saksikan sendiri, tapi kita meyakini adanya. Dan yang ketiga adalah Anda tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu hanya karena Anda tidak bisa menjangkaunya dengan indera Anda. Dan yang keempat, seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu yang sudah pernah dijangkau oleh inderanya. Yang kelima, akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terikat dengan ruang dan waktu. Dan yang keenam adalah iman adalah fitrah setiap manusia. Selanjutnya yang ketujuh, kepuasan material di dunia sangat terbatas. Yang kedelapan, keyakinan tentang hari akhir adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. Selanjutnya materi tentang perilaku akidah Islam. Rasulullah menyatakan bahwa pada setiap diri manusia ada sekepal daging. Apabila daging itu sehat, sehatlah diri seseorang. Sekepal daging yang dimaksud itu ialah hati. Hati yang telah memiliki akidah yang benar tentu melahirkan perilaku yang baik sesuai akidah tersebut. Baik, adapun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, tanpa perasaan terpaksa dan terbebani. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan niat dalam beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, baik dalam beribadah maupun perbuatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, tidak mempercayai adanya makhluk gaib yang dapat mengatur atau memengaruhi nasib manusia, karena itu termasuk syirik. Dan yang kelima, berusaha untuk dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian tentang kualitas akidah dalam kehidupan. Orang mukmin yang sejati ialah orang yang mempunyai harga diri, tidak mau melakukan perbuatan yang tidak pantas di hadapan sesama manusia ataupun Sang Pencipta. Kemudian, keimanan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keimanan menjadi aspek yang pertama dan yang terpenting untuk menjadi seorang muslim sejati. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. Kemudian, ilmu-ilmu tentang akidah mencakup iman, tauhid, usuluddin, dan fikih. Kemudian dasar-dasar hukum akidah Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya tentang ruang lingkup akidah meliputi ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, samiyah. Dan rukun iman meliputi iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, dan berperilaku seperti orang beriman dan sesuai dengan akidah Islam. Kemudian untuk minggu depan silahkan dibuat 5 kelompok dan cari materi tentang konsep akidah. Kemudian dibuat makalah, dikumpulkan minggu depan. Baik, jam sudah menunjukkan pembelajaran telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi